Manipulasi data beras. Kedengarannya teknis, tapi intinya sederhana. Ini adalah kecurangan. Oknum tertentu sengaja mengubah angka stok beras, memalsukan data penting demi keuntungan pribadi. Mereka menciptakan ilusi kelangkaan, pasar panik, harga naik, dan mereka meraup untung. Manipulasi ini bisa mendorong impor yang tak perlu, merugikan petani lokal. Petani jadi korban. Kepercayaan publik pada data pemerintah pun terkikis. Manipulasi data beras adalah isu krusial, menyangkut hajat hidup orang banyak. Data pangan bukan sekadar angka, ini soal nasib bangsa. Kita harus waspada dan bertindak. Demi petani, demi rakyat, demi Indonesia. Begitu isu manipulasi data beras terungkap, pemerintah langsung bertindak. Menteri Pertanian menegaskan proses hukum berjalan tanpa toleransi. Satgas Pangan Mabes Polri turun ke lapangan, fokus ke pasar induk beras Cipinang. Ditemukan kejanggalan pada data yang diinput PT Food Station Cipinang Jaya. Angka pengeluaran beras ternyata hasil rekayasa, bukan penghitungan real. Pemerintah dan Satgas Pangan membongkar praktik curang ini demi keadilan. Pemerintah berkomitmen menindak tegas siapapun yang terlibat. Ini langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan maaf dari pelaku manipulasi data. Bagi beliau, permintaan maaf tidak cukup untuk kejahatan sebesar ini. Manipulasi data beras bukan sekadar kelalaian, tapi sabotas terhadap ketahanan pangan. Proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Jika dibiarkan, ini jadi presiden buruk dan membuka peluang kejahatan serupa di masa depan. Satgas Pangan menegaskan, ini bukan kesalahan teknis, tapi tindakan yang disengaja. Penegakan hukum adalah bentuk perlindungan bagi petani dan masyarakat. Sikap tegas ini penting untuk memberikan efek jera. Petani yang dirugikan harus mendapat keadilan. Proses hukum yang transparan akan memulihkan kepercayaan publik. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan atau kompromi. Perlindungan terhadap sektor pertanian adalah prioritas. Jika manipulasi data dibiarkan, petani jadi korban pertama. Ketahanan pangan nasional pun terancam. Langkah hukum tegas adalah keharusan, bukan pilihan. Ini soal menjaga masa depan pangan Indonesia. Manipulasi data adalah ancaman nyata yang harus dilawan bersama. Negara harus hadir melindungi petani dan konsumen. Hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan, demi kedaulatan pangan bangsa. Manipulasi data stok beras langsung menghantam petani. Data palsu seolah-olah stok menipis, padahal kenyataannya tidak. Akibatnya, desakan impor beras muncul, bahkan saat petani sedang panen. Beras impor membanjiri pasar, harga gabah lokal anjlok. Jerih payah petani selama berbulan-bulan jadi sia-sia. Mereka merasa dipermainkan, semangat menanam padi pun menurun. Jika terus dirugikan, petani bisa beralih ke tanaman lain atau meninggalkan pertanian. Produksi beras dalam negeri turun, ketergantungan impor meningkat. Ini ancaman serius bagi kedaulatan pangan. Pemerintah menegaskan komitmen melindungi petani dari praktik curang. Tindakan tegas terhadap manipulator data adalah bentuk perlindungan nyata. Petani adalah tulang punggung pangan bangsa. Jika mereka lemah, ketahanan pangan pun rapuh. Manipulasi data adalah ketidakadilan yang harus dihentikan. Melindungi petani berarti melindungi masa depan pangan Indonesia. Pemerintah tidak akan membiarkan petani jadi korban. Setiap kebijakan harus berpihak pada petani. Manipulasi data harus diberantas sampai tuntas. Manipulasi data stok beras merugikan semua pihak, bukan hanya petani. Masyarakat sebagai konsumen ikut terdampak, panic buying, harga melonjak, daya beli menurun. Kenaikan harga beras akibat data palsu menekan ekonomi keluarga. Inflasi bisa terjadi, stabilitas ekonomi terganggu. Data palsu juga jadi alasan membuka keran impor besar-besaran. Siapa yang diuntungkan? Importir dan pelaku manipulasi data. Negara dan petani lokal justru dirugikan. Investigasi Satgas Pangan membuktikan, pasokan beras sebenarnya cukup, harga stabil. Isu kelangkaan dan lonjakan harga hanyalah rekayasa. Data palsu bisa mengarahkan pada kebijakan impor yang salah. Ini melemahkan ketahanan pangan nasional. Manipulasi data adalah ancaman kebijakan yang harus diwaspadai. Pemerintah harus memastikan data pangan akurat dan transparan. Jangan biarkan mafia pangan mengendalikan kebijakan negara. Data yang benar adalah fondasi keputusan yang tepat. Manipulasi data harus dihentikan demi kepentingan bersama. Ketahanan pangan berarti ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Garda terdepannya, petani.
Mereka menanam, memanen, dan memastikan pangan tersedia di meja kita. Tanpa petani, ketahanan pangan mustahil terwujud. Jumlah petani di Indonesia sangat besar. Mereka adalah kekuatan produktif bangsa. Jika petani sejahtera, ketahanan pangan kuat. Jika mereka terabaikan, benteng pangan rapuh. Petani adalah benteng negara. Menjaga kesejahteraan petani berarti memperkuat kedaulatan pangan. Kasus manipulasi data beras jadi pengingat pentingnya melindungi petani. Praktik curang harus diberantas agar petani tetap jadi tulang punggung pangan. Dukungan pada petani adalah investasi masa depan bangsa. Negara yang kuat adalah negara yang petaninya sejahtera. Manipulasi data adalah ancaman bagi petani dan bangsa. Kita harus berdiri bersama petani. Ketahanan pangan dimulai dari sawah. Petani butuh perlindungan, bukan permainan data. Mari jaga petani, jaga pangan Indonesia. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memajukan pertanian. Sektor ini strategis untuk pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, perhatian dan kemudahan bagi petani terus ditingkatkan. Bantuan pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani jadi prioritas. Penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah melindungi pendapatan petani. Presiden Prabowo dan Menteri Amran turun langsung ke panen raya, memberi semangat pada petani. Produksi jagung nasional meningkat signifikan, hampir 50% di kuartal pertama 2025. Target ambisius Indonesia tidak lagi impor jagung mulai 2026. Ini langkah menuju swasembada dan kedaulatan pangan. Dukungan teknologi, infrastruktur, dan SDM jadi kunci. Komitmen kuat dan sinergi semua pihak dibutuhkan. Pemerintah serius ingin menyejahterakan petani dan memperkuat pertanian nasional. Setiap kebijakan diarahkan untuk melindungi dan memajukan petani. Sektor pertanian harus jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Petani harus merasa didukung dan dihargai. Swasembada pangan adalah tujuan bersama. Semua demi pertanian Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Petani kuat, bangsa kuat. Data adalah fondasi kebijakan pangan. Data yang akurat dan jujur menentukan arah kebijakan yang tepat. Jika data dimanipulasi, kebijakan bisa salah sasaran, impor berlebihan, atau distribusi tidak tepat. Manipulasi data adalah sabotas terhadap ketahanan pangan. Ini bukan sekadar salah input, tapi kejahatan yang merugikan publik. Budaya kejujuran dan transparansi dalam rantai pasok pangan harus dibangun. Mulai dari petani, pedagang, hingga pengelola gudang, semua harus jujur. Sistem pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelaku manipulasi sangat penting. Data pangan menyangkut perut jutaan rakyat Indonesia. Manipulasi data adalah pengkhianatan terhadap amanah publik. Satgas Pangan membuktikan, ini bukan kelalaian teknis, tapi tindakan disengaja. Integritas data adalah harga mati. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas data yang disajikan. Pemerintah harus memastikan sistem data pangan transparan dan akuntabel. Manipulasi data harus diberantas dari hulu ke hilir. Data yang benar adalah kunci ketahanan pangan. Jangan biarkan data palsu merusak masa depan bangsa. Integritas data, integritas bangsa. Kasus manipulasi data beras membuka mata kita, sistem pangan rapuh jika tidak dijaga bersama. Menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab semua elemen bangsa, petani, pedagang, konsumen. Kejujuran dalam data pangan adalah kunci kebijakan yang tepat. Petani terlindungi, konsumen dapat harga wajar, negara terhindar dari impor tak perlu. Kejujuran harus dimulai dari diri sendiri, dari setiap pelaku rantai pangan. Jangan biarkan keserakahan merusak tatanan pangan nasional. Dukung upaya pemerintah memberantas mafia pangan. Aktif mengawasi, melaporkan kejanggalan, dan mendukung petani lokal. Beli produk pertanian dalam negeri, hargai kerja keras petani. Memperkuat ekonomi petani berarti memperkuat ketahanan pangan nasional. Menjaga pangan adalah menjaga kedaulatan bangsa. Bangsa kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Manipulasi data beras adalah musuh bersama. Lawan dengan kejujuran, integritas, dan kerjasama. Wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Demi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masa depan pangan ada di tangan kita semua.